Halo semua, balik lagi bersama gue Zikna di Terus Konten ID. Jadi hari ini gue bikin motovlog lagi. Cuman kayaknya gue mau ngebahas tentang NF yang anak kecil yang ngebunuh anak kecil juga di Sawah Besar. Ternyata dia juga termasuk korban gitu. Jadi kalau misalnya yang kalian bilang, wah, anak kecil ini begini, saya sebenarnya sih itu karena ada masalah mungkin dalam diri dia, dalam kehidupan dia, makanya dia jadi seperti itu ya guys ya. Terus gue juga mau cukur nih, udah gondrong ya kan. Jadi lanjutnya gimana nanti di jalan aja, nanti gue jelasin. Oke, jangan mana-mana, jadi skip. Ya, sekarang udah jam setengah 6 sore ya guys ya. Jadi ya hitung aja ngabuburit lah sambil nunggu buka puasa sambil nyari takjil. Ya, ini gue ada di daerah Kemayoran, geng. What the fuck? Tadi gue mau ngapain ya? Gue lupa. Oh ya, gue mau ngebahas soal yang NF itu loh, yang anak kecil yang menjadi tersangka kasus pembunuhan di Sawah Besar. Nah, sebenarnya kalau gue bilang dia salah karena melakukan hal itu dengan secara spontan ya, karena dia bilangnya hasrat untuk membunuhnya dia itu sudah tidak tertahankan lagi gitu. Cuman kalau menurut gue dari sudut pandang gue yang gue klaim, dia mungkin punya sedikit permasalahan dalam hidupnya dia. Jadi dia menjadi stres dan nggak teratur lah gitulah istilah kata ya. Sifatnya dia jadi berubah. Nggak mungkin loh. Soalnya di umurannya dia yang segitu ya mungkin dia masih punya sifat ceria atau gimana. Kalau misalnya memang dia psikopat dari lahir juga ya nggak kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada hal-hal negatif yang dia terima. Dan katanya dia sering nonton film-film apa namanya kayak Chucky, pembunuhan dan yang lain-lain gitu ya kan. Cuman kalau gue bisa bilang mungkin itu imajinasinya dia aja, imajinasinya dia gimana ya maksud gue? Ya negatif sih kalau gue bisa bilang. Jadi kurang pantauan dari orang tua gitu loh. Jadi apapun yang anak-anak tonton tuh untuk zaman-zaman sekarang itu ya harus dipantau gitu. Jadi nggak boleh lewat dari pandangan orang tua gitu. Jadi harus ini juga apa namanya dikontrol juga gitu loh. Kayak YouTube kan sekarang udah ada YouTube khusus untuk anak-anak, dan kayak misalnya konten gue itu diuploadnya ini khusus untuk anak-anak nggak sih? Ya kalau gue mah pribadi enggak gitu, nggak bakalan gue share untuk anak-anak gitu, karena kadang gue suka toksik gitu ya kan, yang ngomong-ngomong jorok gitu kan ya, karena itu untuk menambah damage gitu. Ini ada apa nih rame-rame guys? Ini kalau bisa dibilang corona menangis ya melihat ini ya. Yang katanya PSBB nggak PSBB gitu, rame cuy, gila gitu loh. Lihat, astaga, ini yang dinamakan PSBB apa? Nggak bisa cuy, nggak gila cuy, rame cuy, astaga. Apa mungkin mereka berpikiran bahwa di bulan Juni apa Juli gitu, katanya insya Allah kasus COVID-19 ini akan selesai gitu. Tapi kan kita nggak tahu juga gitu kan, itu baru sebuah kesimpulan, belum fix gitu ya kan. Jadi jangan bisa kalian anggap wah ini udah fix, ini mah fix ini ya kan, konspirasi, kontroversi ini kan. Jadi menimbulkan perpecahan gitu ya kan di kalangan orang-orang netizen elit global. What the fuck, gila sih. Gue muter-muter lewat sini aja. Nah, jadi kalau misalnya kalian bilang PSBB gitu ya, karena bullshit kalau masih ada orang-orang keluar rumah gitu. Kenapa gue bilang bullshit? Ya lihat aja tadi ramenya minta ampun cuy. Jadi gimana ya? Ya oke lah, kayak gua, kalau kayak gua keluar kan karena ada kepentingan gitu. Kalau misalnya nggak penting-penting amat ya ngapain gua keluar, ya kan? Ya misalnya gua kerja atau nggak gua ada mau, ya sekarang kayak misalnya gua mau cukur atau nggak gimana ya kan, terus sama sekalian bikin konten lah, ya gua pasti bakal keluar gitu. Dan gua juga keluar safety gitu kan, pakai masker gitu kan ya. Harus jaga kesehatan lah gitu, jangan macem-macem gitu ya kan. Cukup bantu para dokter dan medis itu ya, kalian cukup stay di rumah aja gitu, nggak usah kemana-mana ya kan. Kalau nggak penting ya, kalau misalnya penting ya itu oke lah, tapi pakailah masker ya kan. Disuruh pakai masker aja susah gitu ya kan ya.
apalagi disuruh pakai kondom gitu kan, gak bakalan mau kali gitu ya kan. Suruh pakai maskernya susah, heran gue orang kayak gitu. Di bank pakai udah kelar gitu kan, beli 10.000 ya ilah ya kan, udah banyak yang jual, pakai aja masker kain, gak usah sensi lah anjir, gak usah sok kayak orang kaya gitu pakai masker mahal gitu ya kan. Ujung-ujungnya juga lu robek, lu buang ya kan, sama aja lu buang-buang duit lu. Udah pakai aja yang ada gitu loh. Kalau memang worth it ya udah pakai aja. Pemerintah juga nggak nuntut lu mesti pakai masker sensi kan, itu loh. Kayak kita tadi sedikit melenceng tentang PSBB ini, gue nggak mau ngebahas, takutnya gue ada salah omongan gitu kan, jadinya menimbulkan kontroversi, pepercahan gitu ya kan. Ya kan, jadinya netizen pada negatif gitu ya kan. Oke, kita balik ke topik utama tadi tentang NF ini ya. Ini lama banget sih bawa mobil itu, gila. Ayolah, udah tahu sempit lewat gang gitu kan. Yang lebih gobloknya lagi kalau misalnya ini ada yang parkir mobil nih, ini satu di kiri ya kan, satunya lagi di kanan, itu tolol anjing. Atau jalan sempit parkir mobil kanan kiri, anjing tolol asli. Hai ukti. Banyak ukti komplek ini. Gue salah kayaknya nanti. Tadi macet. Ini belok kanan. Ya kita lanjut lagi ya guys, karena jalanannya udah lumayan lega. Karena tadi gue nggak fokus nanti kalau misalnya ngomong terus ya. Yang gue tangkap soal NF ini kan, yang pertama di share itu kan tentang buku-bukunya dia dan kasusnya dia, dan gue tuh fokus ke bukunya, bukan fokus ke kasusnya gitu. Kenapa gue bilang gue fokus ke bukunya? Karena itu bisa menjadi kunci jawaban dari semua kasus itu gitu. Tapi belum ada yang paham gitu loh. Mungkin ada yang paham, cuman masih belum berani nge-share kali ya. Kalau yang gue lihat di situ, di buku situ ada gambar anak kecil, ada tulisan-tulisan, ada alamat, terus ada sedikit gambar geometris gitu, segitiga kotak apalah, gue kagak ngerti lah, kayak stick PS gitulah. Bukan stick PS sih, tapi cuman kayak ada gambar-gambar gitu kan, kayak kotak-kotak gitu. Yang gue obrolin sama temen-temen gue itu kayak apa namanya, itu tuh kayak sebuah Illuminati gitu geng, kayak sebuah Illuminati. Jadi kayak misalnya lu bikin gambar terus kayak sebuah teka-teki gitu kan. Jadi apa namanya, di gambar itu gue tebak-tebak sama temen gue Diki itu kayak Illuminati gitu, cuman dalam bentuk terbalik gitu. Kenapa gue bilang dalam bentuk terbalik? Coba kalian balik gambarnya, dan itu muncul kayak gambar segitiga gitu, terus tengahnya itu ada mata gitu, kayak apa ya, altar, kalau bisa dibilang altar, kata Sidiki altar gitu ya kan. Nah kalau Sidiki kan fokusnya ke gambar itu dan gambar-gambar yang lain, kalau gue fokus ke tulisan-tulisannya yang dia tulis gitu. Jadi di situ ditulis banyak sih kata-kata, kayak misalnya gimana ya, kayak misalnya apa ya, di situ gue lupa lagi. Jadi kayak kata-kata gitu yang berhubungan tentang perasaannya dia gitu, yang mau dia sampaikan cuman nggak tersampaikan gitu. Yang satu dia bilang katanya yang masih gue ingat, if I leave my dad is dead gitu. Dad itu, jadi katanya itu dad itu bukan ayahnya dia, dad itu pacarnya dia. Panggilan sayang lah kalau bisa dibilang, panggilan sayang selain beb lah, beb yang lah, apalah itulah, babi lah. Ya pokoknya itu panggilan sayangnya itu dad gitu ya kan. Nah terus apalagi ya, gue lupa sumpah. Gue lupa. Jadi ya kata-kata yang gue inget sih itu. Jadi kayak misalnya tuh dia kayak bahan pesugihan gitu loh. Kenapa gue bisa bilang pesugihan? Satu, altar yang disebut Diki tadi, satu yang kata-kata dia tadi, dan satu ternyata pacarnya ini juga pemuja setan gitu ya kan. Siapa tahu dia bisa jadi bahan pesugihan gitu ya kan. Dan katanya si NF ini sering melakukan hubungan intim gitu ya kan,
kayak apa fantasi gitu, kayak kalau lu orang pernah nonton bokep itu namanya bondage ya anjir. Namanya bondage anjir. Jadi kayak diikat lah, terus diapain lah gitulah ya, seperti itulah ya kan. Gue nggak tahu, gue nggak pernah nonton soalnya sumpah, paling gue nonton hijab. Ya jadi kayak macam-macamnya kayak gitu geng. Nah terus apalagi ya, alamatnya itu entah itu alamat rumah si pacarnya atau entah alamat itu apa ya gitu ya. Dan bener apa yang gue bilang dan gue terka-terka dan duga-duga selama ini, ternyata si NF ini tuh juga seorang korban gitu loh, korban pemerkosaan gitu. Dan sekarang dia lagi apa namanya hamil 3 bulan gitu loh. Nah kita bisa menyimpulkan di situ bahwa mentalnya itu dia down gitu kan, langsung down karena adanya kasus pemerkosaan tersebut yang nggak terpublikasikan lah, dan orang-orang nggak tahu gitu loh. Makanya dia jadi stres, gimana sih caranya gue harus ngomong ke orang-orang gitu, gimana cara, entah itu dia diperkosa sama temennya sendiri atau nggak sama orang lain gitu ya kan, kita kan nggak tahu gitu ya, atau nggak sama mama kata nih sama ayahnya sendiri, gue nggak tahu juga karena kan katanya dia broken home gitu ya kan. Jadinya dia stres gitu. Gue juga kalau jadi dia juga pasti ya gue bakalan stres gitu ya kan, stres berat anjir, stres parah. Apa sih yang gue harus lakuin gitu loh, emosional gue yang harus gue keluarin tuh gimana sih gitu loh. Kayak misalnya dia bilang katanya hasrat untuk membunuhnya dia tuh udah nggak tertahankan, mungkin dia nggak bisa untuk ngebunuh orang dewasa gitu loh. Jadi yang dia lakuin ya itu ngebunuh yang mungkin lebih lemah daripada dia gitu. Jadi ya gitulah, mental orang bisa berubah karena hal tertentu gitu, karena kasus tertentu gitu loh. Nggak mungkin kalau misalnya dia tiba-tiba jadi apa namanya, aduh ini udah pas gitu. Nah kayak misalnya dia tiba-tiba langsung jadi wow, jadi seperti itu, tidak mungkin gitu loh, tidak mungkin gitu loh ya kan. Pasti ada penyebabnya men, ada penyebabnya serius ya, penyebabnya yang gue bilang tadi gitu. Benar. Nah kayak kasus-kasus seperti itu, tiap orang tuh pasti bakal stres kalau mengalami kasus yang seperti itu, apalagi soal pemerkosaan men, cewek gila. Cewek ya, kita sebagai cowok ya mental kita pasti kuat lah ya kan. Lu mau dia jahatin semanapun, mau digimanain ya pokoknya kita sebagai cowok pasti strong lah ya kan. Nangis dalam hati aja lah ya kan, nangis dalam hati itu lebih sakit gitu loh. Aduh kasihan gue kalau bisa bilang kasihan. Jadi gue juga gimana ya, gue kasihan sama bocah yang dia bunuh, gue juga kasihan sama dia. Pasti ada kesalahan tertentu gitu, nggak mungkin gitu kalau misalnya dia nggak ngelakuin kayak gitu tuh karena ada hal-hal yang aneh gitu ya kan. Nggak konvoy apa, coba nggak jelas anjing, nggak penting, tahu nggak sih, nggak penting gitu loh. Konvoy buat apa, tai, nggak penting. Lu konvoy buat apa gitu loh. Jadi buat orang-orang yang ngebully dia gitu kan ya, gua termasuk bisa dibilang gua membela juga, bisa bilang juga gua menyalahkan, karena yang nggak seharusnya dia ngelakuin hal yang sekeji itu gitu loh. Gua membela dia karena mungkin ada kasus yang ditutup-tutupi oleh dia gitu loh, ada permasalahan gitu ya kan dalam hidupnya dia, makanya dia jadi seperti itu. Gue sumpah ya, gue pernah punya tetangga, dia dia udah termasuk umur 7 antar 7 dan 8 tahun sih. Dia kalau bisa gue bilang sih psikopat ya, psikopat bukan ya, tapi kayak stres gitu. Jadi sama kayak hewan-hewan, terus dia suka sama hewan-hewan gitu, disayang, tapi ntar tiba-tiba disiksa gitu sama dia. Tapi kesini-sininya bertambahnya umurnya dia tuh, seiring berjalannya waktu dan orang tuanya memperhatikan dia, jadi dianya udah jadi normal kembali gitu. Jadi kayak kadang negor gue, bang ini gitu ya kan. Jadi nggak kayak dulu lagi gitu. Kalau misalnya kita ngelakuin hal baik juga gitu loh, maksud gue. Jadi kasus tersebut tuh udah gue bilang wah gila, sudah termasuk dia tersangka dan dia juga menjadi korban gitu loh.
korban kekerasan seksual dan pemerkosaan gitu loh, ya kan. Mentalnya dia jadi terganggu gitu ya kan. Untungnya dia ngelakuin hal tersebut nggak dia upload ke TikTok anjir. Kalau dia upload ke TikTok, gue gak bakal bela, sumpah. Gak bakal gue bela anjir. Hashtag TikTok negatif anjir. Negatif buat semua orang, ya kan. Ya oke lah, gini lah untuk tanggapan gue tentang TikTok. Lo boleh ya kan berkreasi TikTok, terserah gitu ya kan ya, karena tingkat kepedean lo tuh udah melebihi batas, tau gak lo. Dimanapun kapanpun lu bikin TikTok gitu, di jalan nggak tahu malu gitu loh. Dulu gue ngedance, latihan dance di taman gitu ya kan, malu gitu, lebih malu bikin TikTok di jalan gitu loh. Aneh anjir, sumpah gak masuk akal. Begitu di TikTok itu nggak ada filter gitu, filternya ya khusus misalnya yang anak kecil gitu ya kan, kayak misalnya kartun gitu. Ada kayaknya kartun TikTok ya kan, karena gue adek gue yang kecil juga sering buka TikTok tuh banyak kan kartun gitu. Kalau misalnya yang nongol kayak seksi gitu, joget-joget gitu kan, terus pukul-pukulan joker kemarin tuh ya kan, jamet gitu kan, tuh gue nggak dukung gitu, nggak setuju gue. Aneh anjing, sumpah ya kan. Lo boleh berkreativitas, tapi ya tolong lah jangan tolol gitu, jangan tolol kayak Ferdian kemarin gitu loh, asli gitu loh. Ya bagusnya dia udah ditangkep, cuman ya tolonglah jangan dibully juga lah di dalam penjara gitu kan ya. Mungkin itu karmanya dia ya, karma ya, untuk kayak dia membuli terus dibully gitu di sana, jadi karma gitu. Mungkin selama hidupnya dia nggak pernah ngerasain dibully gitu. Kalau gua udah gitu, dibulinya karena bercanda apa namanya ya, bukan pakai kacamata gitu macam 4 gini ya, tapi nggak sampai ke kekerasan fisik, cuman verbal aja gitu, omongan gitu ya kan. Kalau bisa sampai kekerasan fisik gua lawan anjing, bener. Gua sumpah dulu gua demen banget sumpah ini perjalanan hidup gua ya. Dulu juga gua sempet kayak stres berat karena ya pokoknya adalah masalah sesuatu ya kan, entah itu di keluarga atau nggak di luar. Pokoknya gua stres berat, terus emosional gua terganggu. Gua jadi orang yang emosional banget tuh kalau teman-teman gue yang udah biasa gue ke rumah itu tuh, di tembok-tembok rumah gue itu pasti banyak yang bolong itu, karena gue tonjokin anjir. Kadang gue cuma bisa begitu ya kan, jadi nyakitin diri sendiri. Gue nggak berani nyakitin orang lain gitu, kecuali memang kalau misalnya orang lainnya udah kelewatan batas ya baru gue sakitin balik gitu. Sampai dulu gue berantem tuh ya gimana ya untungnya nggak sampai mati gitu. Kalau kalian ya tertarik, kalian percaya apa enggak, yang pada dasarnya di kepala gue tuh bocor, udah ada 7 kali gue bocor di kepala gitu, kena otaknya. Untungnya gue gak stres anjir. Jadi gue coba untuk gimana sih cara ngilangin emosional gue gitu kan. Ya udahlah, gue balik lagi untuk fokus ke game gue, yang gue fokus ke main game atau gimana. Jadi gue ke warnet setiap hari, gue main game ngilangin emosi gue ya kan. Dan kadang juga gue main game kadang suka emosi lah, suka toxic lah, terus handphone gue suka gue banting, atau nge PC gue, atau nge stick PS gue, apapun itu pasti gue emosinya seperti itu. Jadi gue nggak bisa emosi ke orang lain karena ya udah capek-capek kalah anjing. Gitu loh yang bikin kesel loh. Bener sakitnya disakitin orang lain tuh lebih sakit main game ya kan. Udah lu dikit lagi kalah anjing, kalau enggak mati lampu anjing, lupa nge-save, bener dah tuh sakit hati anjing sumpah. Ya pokoknya gitu deh guys, video hari ini. Jadi gue mau ngebahas tentang si NF ini. Pokoknya simak lagi dah gambar-gambar yang dia bikin, tulisan-tulisan yang dia buat, itu semuanya tuh ada termasuk ada hal-hal yang bisa dikaitkan dengan kasusnya dia gitu. Entah itu gimana, yang pasti berujungnya pada sifatnya dia, dan akhirnya ya terjadinya seperti itu kan. Bener kan yang gue bilang, pasti ini ada yang salah gitu. Gue tuh udah terka dari awal ada yang salah gitu. Ya salahnya gimana, ya itu kondisi jiwanya dia terganggu karena ada hal tertentu gitu. 1 keluarga, 2 lingkungannya dia, mungkin 3 ya itu kasus pemerkosaannya dan kekerasan yang tadi gitu loh. Ya oke guys, sekarang udah buka puasa nih, jadi gue nanti mau buka puasa tempat cukur aja deh.
Jadi gue mau cukur, habis itu selesai cukur gue mau ya paling di kosan, gak kemana-mana lagi lah. Paling kalau misalnya ada yang penting gue keluar lagi gitu. Ya oke guys, jangan kemana-mana, gue bakal balik lagi dengan video-video lainnya. Stay tune terus di channel gue. Kalau kalian suka, kalian share, like, comment, and subscribe. Jadi jangan kemana-mana. See you in the next video. Keep it up, just be yourself. Bye. Bye teman-teman. Bagaikan langit